Ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Lakukan bagian kita. Bagian Tuhanlah yang melakukan mujizat. Bagian Tuhanlah yang melakukan hal-hal yang gak mungkin dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, apa yang mustahil yang kita lakukan? Hai guys, ketemu lagi nih dalam bincang-bincang tentang firman Tuhan. Oke. Hari ini ada satu poin yang saya mau ingatkan diri saya maupun kita semua tentang apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita dan kita harus rebut kembali. Oke, mari kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sering banget dan umum banget nih ayat ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gue ulang lagi bro. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu, perhatikan, hari depan yang penuh harapan. Tuhan janji buat kita tentang hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan rancangkan buat kehidupan kita. Dan Tuhan menetapkan masing-masing rancangan hidup Tuhan buat kita masing-masing. Di sononya Tuhan sudah tetapin bahwa yang terbaik, yang indah, yang besar itu Tuhan udah siapkan buat kita. Karena jelas dikatakan firman Tuhan di sini. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan, masa depan, nanti yang penuh harapan. That's why kita diberikan kecenderungan hati yang beda-beda. Dan bukan cuma itu, dalam hidup kita, Tuhan berikan buat kita karunia-karunia untuk melengkapi. Kemudian talenta-talenta yang juga mungkin beda-beda. Bro and sis, itu ada di mana? Itu ada di dalam kita. Talenta-talenta, kemampuan-kemampuan, potensi-potensi. Dan tidak ada yang bisa membatasi itu. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan untuk terus sampai kepada apa? Maksimal hidup kita. Tapi coba kita lihat dari satu pribadi yang kita bisa lihat dari Yosua, kitab Yosua. Kitab Yosua ayat 1, kitab Yosua 1 ayat 2, 3 dan 5. Mari kita lihat sama-sama. Yosua 1 ayat 2, 3 dan 5. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sebab setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bro and sis, jadi ada usaha-usaha yang harus kita lakukan untuk tercapainya janji Allah dalam kehidupan kita. Alkitab isinya perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian artinya begini, mengikat kedua belah pihak. Selalu saya ingat tentang pernyataan ini. Jadi di Alkitab
kebenaran firman Tuhan itu selalu mengikat kedua belah pihak. Ada yang bagiannya Tuhan, ada yang bagiannya kita. Bagiannya Tuhan dikatakan firman Tuhan apa itu? Memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita. Rancangannya Tuhan, semua rancangan damai sejahtera buat kita. Itu bagian Tuhan. Itu yang Tuhan berikan buat kita. Tapi bukan berarti hari ini kita beri, tidak. Ada proses-proses untuk sampai ke sana. Oleh karena itu, dari kebenaran firman Tuhan ini yang paling pertama dikatakan, hiduplah dalam perjanjian dengan Allah. Dan lakukan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan mau kita hidup dalam perjanjiannya. Ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Yohanes 1 ayat 12, saya bacakan buat teman-teman. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagian kita adalah hidup percaya kepada Kristus. Karena orang yang percaya kepada Kristus diberikan kuasa, diberikan hak menjadi apa? Menjadi anak-anak Allah huruf besar. Jadi yang paling pertama, harus hidup dalam perjanjian itu. Yang kedua, dikatakan apa? Ayat dikatakan firman Tuhan, bersiaplah sekarang menuju seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ada satu proses yang harus dilakukan Yosua sebelum sampai ke negeri perjanjian. Apa itu? Seberangi sungai Yordan. Teman-teman, sungai Yordan itu bukan sungai Yordan yang maaf nih ya, yang kayak kali. Itu sungai. Dikatakan firman Tuhan harus kita seberangi. Perjalanan hidup kita tidak selalu enak, tidak selalu jalan raya, tidak selalu aspal. Ada juga perjalanan hidup kita dan lebih sering itu mungkin susah dan agak susah diseberangi. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Seberangi sungai Yordan. Cenderung berat. Dan banyak dalam perjalanan hidup saya. Banyak hal-hal yang mustahil, yang gak mungkin saya bisa seberangi. Tapi kalau Yosua bisa alamin itu, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa alami itu. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dan saya bisa lalui sampai hari ini. Itu menandakan bahwa apa? Kalau saya lakukan bagian saya, Tuhan pasti lakukan bagian Tuhan. Ada lagi, teman. Dikatakan ayat 6, runtuhkan tembok Yeriko. Kalau pakai doser, pakai alat berat mah gampang-gampang aja. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Mereka disuruh berbaris dan diam untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali. Kalau saya bilang itu gila. Problemnya, teman-teman, Tuhan minta itu. Ada masa-masa dalam kehidupan kita yang Tuhan bilang apa? Kamu diam. Kamu sembah aku doang. Kamu percayakan seluruh hidup padaku. Keluaran 14 ayat 14 saya bacakan buat teman-teman. Keluaran 14 ayat 14. Sebentar. Lihat. Yes. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukan main. Ketika Tuhan minta kita diam, bukan berarti kita diam gak melakukan apa-apa. Dalam diam itu kita berseru, dalam diam itu kita janji serahkan seluruh pergumulan kita,
Seruan-seruan kita ya kayak tanda kutip mungkin seruan dalam hati. Tapi hati kita, hidup kita lah yang kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Bahwa kalau Tuhan pernah tolong kita beberapa kali sebelum sekarang. Dan hari ini Tuhan masih tolong kita. Percaya hari-hari ke depan Dia juga pasti tolong kita. Dan yang terakhir dikatakan Yosua 10. Rebut tanah Kanaan. Tidak jarang Allah menyuruh kita mengklaim janjinya dengan memproklamirkan perkataan firman Tuhan. Lakukan bagian kita. Bagian Tuhanlah yang melakukan mujizat. Bagian Tuhanlah yang melakukan hal-hal yang gak mungkin dalam kehidupan kita. Satu poin, teman-teman. Penting sekali untuk mengerti firman Tuhan. Karena disitulah Allah berbicara. Kedua, penting sekali untuk terus berdoa. Karena Allah berbicara melalui doa kita. Yang ketiga, mujizat tidak pernah terjadi tanpa ada hal yang kita harus berikan. Ada bagian-bagian yang kita harus lakukan. Dan bagian-bagian Tuhanlah yang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, saya bacakan Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sisen bro, apapun masalah di luar sana, kalau satu hal ini terjadi dalam hidupmu, bahwa Allah menyertai engkau, yang lain menurutku gak ada masalah. Kalau boleh 1000 masalah, boleh banyak tantangan kita alami, tapi kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, apa yang mustahil yang kita lakukan? Amin. Oleh karena itu teman-teman, ada banyak janji Tuhan yang mungkin dalam hidupmu jauh, yang mungkin sampai sekarang tidak terjadi. Tapi kalau itu benar, mari perhatikan apa yang firman Tuhan hari ini. Penting sekali yang paling pertama untuk mengerti firman-Nya, untuk mengerti rencananya, bahwa rencananya rencana damai sejahtera, rancangan memberikan hari depan yang penuh harapan buat kita, itu rencana Tuhan. Yang kedua, penting sekali untuk kita terus berdoa, karena Allah berbicara melalui doa-doa kita. Dan yang ketiga, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan sebelum Tuhan melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman setuju dengan saya, dan teman-teman mau didoakan, tundukkan kepalamu, saya akan berdoa buat kamu. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang saat ini datang merendahkan hati kepadamu. Hamba-Mu berdoa melalui perbincangan-perbincangan. Tuhan, urapi mereka. Biarkan kau, Tuhan, ulurkan tangan-Mu dan perjamai hidup mereka. Aku minta berikan hikmat-hikmat buat mereka. Dan Tuhan tolong mereka. Apapun pergumulan yang mereka alami. Baik itu sakit penyakit, Kau Tuhan yang sembuhkan mereka. Ketika mereka mengalami masalah-masalah, Engkau Tuhan yang menjadi jalan keluar. Kau berikan jawaban dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengangkat tangan dan percaya kepadamu, Kau Tuhan yang pantas menerima kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-Mu. Demi nama Yesus. Percaya jadi. Sama-sama katakan. Amin. God bless you.